Masuki tahun depan, segala sesuatu yang tidak menentu, saya rasakan ada jubah imam itu untuk mendoakanmu. Dan kita doakan supaya Anda diluputkan, bisnis Anda diluputkan dari mara bahaya, keluarga, kesehatan Anda, rumah tangga, hubungan, pelayanan, everything. Saya percaya Anda yang hari ini mengikuti saat teduh, secara live-nya maupun nanti yang menonton kemudian, sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan. Catat ini sebagai judulnya Gunung Peluputan di tahun 2023. Dan jikalau ini nanti ditonton 2030, 2032, kalau Tuhan belum datang, selalu ini adalah janji untuk menjajakkan kaki di depan itu. Tahun berapapun, tidak akan ada bedanya, Tuhan kita selalu alive. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat 14, lalu setelah itu dilanjut 19 sampai 28. Tapi Daud di masa-masa seperti inilah pembentukan imannya. Dia belajar untuk bergantung pada Tuhan sepenuhnya, bukan sebagian. Dan ini adalah cikal bakal dia diluputkan dalam segala perkara. Karena hatinya melekat pada Tuhan. Referensi Mazmur 91 nggak usah dibuka. Karena hatinya melekat padaku, aku luputkan dia. Tapi hari ini saya mau Anda langsung meninjau lokasi tempat peluputan sesungguhnya terjadi. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Dia berlindung dari musuh, bukan hanya Saul seorang diri. Musuh entah siapa dia tidak tahu. Seperti tahun depan juga atau jalan di depan kita itu setidak pasti itu. Kita nggak tahu adakah booby trap, adakah ranjau-ranjau yang tertutup rapat di bawah tanah. Adakah jebakan-jebakan jikalau kita burung, kita nggak tahu yang mana itu adalah jebakan. Jebakan atau perangkap. Daud, dia itu di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Memang dia suka sekali tempat yang merupakan dataran tinggi, karena di situ dia lebih kelihatan musuh. Tapi sebenarnya perlindungan Daud, kenapa dia aman bukan karena dia di pegunungan. Sebenarnya ada gunung batu yang gak kelihatan. Itulah gunung sesungguhnya. Gunung-gunung ini hanyalah tempat persembunyian sementara. Jangan pernah kita itu menjadikan uang tempat perlindungan kita. Status koneksi kita kenal siapa, kepandaian kita, pengalaman apalagi. Aduh, pengalaman itu adalah guru yang sangat-sangat miskin. Tuhanlah guru yang sangat luar biasa. Jangan jadikan pengalaman patokan. Tetap jadikan Tuhan. Gunung batumu yang gak kelihatan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Inilah rahasia sesungguhnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan memihak pada kita, siapa yang berani menggugat kita? Inilah rahasianya. Kapan Daud intim sama Tuhan? Bukan waktu nanti dia berhasil jalan di atas sotoh, lihat Batsheba. Itu dia lupa diri. Justru ketika kita susah atau segala sesuatu tidak menentu, itu perfect timing, waktu yang bagus untuk kita kenal Kristus. Perkokoh fondasi percayamu pada Tuhan. Belajar untuk totally dependent on Him. Untuk berserah dan berserah penuh. Dan saat-saat itulah dia belajar untuk bergantung pada Allahnya. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ini kunci. Gunung-gunung fisik itu atau gunung-gunung jasmani nggak bisa menyembunyikan dia forever, selama-lamanya dari Saul. Cepat lambat pasti ketangkap. Kalau bukan karena Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah mereka menjaganya lembur-lembur sampai pagi. Sepandai-pandai tupai terbang, sekali-kali dia akan jatuh pula. Nggak mungkin dia bisa selama-lamanya. Saul itu yang punya negeri, di sweeping ya pasti kena lah. Bisa saja kita dagdikduk di hati, deg-degan nih, nyaris itu. Bukan nyaris, itu jauh. Karena ada tangan Tuhan seperti gunung menghalangi itu, nggak terjadi atasmu. Nyaris jangan membuatmu takut atau trauma lain kali. Nyaris itu sebagai kesaksian iman bahwa ada gunung yang memisahkan dan gunung itu kelihatan seperti gunung padahal itu tangan Tuhan. Nyaris itu ngeri-ngeri sedap. Kayak ngeri sekali, tapi sebenarnya ada keindahan di sana, ternyata nggak terjadi juga. Inilah berkat bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yeremia 33, berserulah kepadaku, ayat 3.
maka kamu akan beritahukan hal-hal yang belum kamu tahu, perkara-perkara besar. Salah satunya adalah peluputan dari Tuhan. Saya berdoa tahun depan itu yang akan Anda alami. Dikit lagi, ayat 22. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan. Nah, ini alasan kenapa Saul kok nggak jadi bunuh Daud. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Kok bisa pas on the dot, persis top notch. Kok bisa langsung di detik itu ada pesan telegram masuk gitu ceritanya. Raja Saul balik, Filistin sudah di gerbang. Hampir itu ketemu, udah di ujung tanduk, nggak jadi. Ini kalau ketemu berabe itu. Kalau ketemu parah, kenapa? Daud serba salah, maju kena, mundur kena. Maksudnya, kalau dia tidak melawan, dia terbunuh. Sedangkan dia innocent, kita tahu. Tapi kalau dia angkat senjata, dia pasti menang. Karena Daud diurapi. Saul sudah basi urapannya. Kalau sampai begitu, berarti Daud terpaksa membunuh. Membunuh orang diurapi. Dia bisa menjadi orang yang trauma sampai mati. Jadi itu skenario yang buruk sekali. Untungnya ada faktor T, bukan faktor X. X itu untuk orang nggak percaya, namanya kebetulan. Faktor T itu faktor Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita itu ajaib. Perhitungkan faktor T itu dalam hidupmu. Itulah peluputanmu, faktor Tuhan Yesus. Nah, ini yang nggak bisa dirumus. Langsung diberitahu orang Filistin menyerbu negeri, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin itu. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saya sambung aja daripada 3 kata, jadi judul kita Gunung Batu Keluputan jadi Gunung Peluputan. Ada 3 hal sebagai summary atau sebagai rangkuman yang kita pelajari dari ayat-ayat ini. Gunung Peluputan di tahun 2023, catat baik-baik agar Anda klaim ini waktu berjalan tahun depan. Ini kan sudah menjelang akhir tahun. Mari kita itu berdiri di atas dasar iman. Sebab manusia tidak ada yang maha kuasa atau yang maha tahu. Mari kita terima prinsip ini dan kita terapkan di dalam hati dan klaim janji. 1, ya, yang penting Allah tidak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Itu yang utama, you see. Tahun depan mau cari apa kalau bukan pertama-tama cari Tuhan? Oh, Tuhan yang pegang kunci. Manusia itu hanya bisa gagah maksimal itu di hari ini. Hari depan itu selama atas masih ada langit, kita bisa tertimpa. Dan di atas ada yang maha kuasa, selama manusia masih bisa mati. Jangan sok, jangan sombong, jangan tinggi hati. Yang penting itu ya, Allah gak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh. Kalau Allah sudah niatnya begitu, siapa yang bisa menolongmu? Tapi kalau Allah berniat menolongmu, apalagi meluputkanmu, siapakah musuhmu? Itulah saya sebut, itulah sebabnya saya katakan, building your relationship with God is your best backing. Membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Allah yang hidup itu adalah backing kita. Itu adalah sistem perlindungan kita, adalah sistem support system kita, dukungan kita yang paling besar dalam hidup ini, keluarga, hidup pribadi, dalam bisnis, pekerjaan, karir kita, studi, masa depan. You need God. I need Jesus. Kalau saya butuh Yesus tahun ini, tahun-tahun lalu saya selalu butuh Dia, tahun depan apalagi. Karena tahun-tahun di belakang saya sudah berlalu, tahun depan saya nggak tahu. God, I need you. Ayo ditune ini hatinya mulai ke FM-nya Tuhan. Yang kedua, tugas kita berdoa dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita. Tugas kita cuma ini aja. Jangan lelet, jangan lalai, jangan lengah. Jangan kita itu meremehkan. Jangan anggap enteng apa-apa. Kalau itu dalam tanggung jawabmu, besar atau kecil, berusahalah sungguh-sungguh. Dan berdoalah. Maksud saya begini, ketika Saul lagi maju itu Daud kok bisa tahu? Saya percaya di dalam alam, di dalam dunia natural, secara alami, Daud itu tanggung jawab. Dia punya watchtower, dia punya menara. Meskipun dia percaya Tuhan, pasti yang di gunung-gunung batu itu ada shift-shiftan. Saya pernah ke En-Gedi di Israel, nanti tahun depan saya akan bawa
jemaat ke sana, kepingin lihat En-Gedi lagi, tempat persembunyian Daud. Di situ itu di celah-celah the rocks atau di celah-celah gunung batu, itu ada tempat untuk bisa ngintip. Kenapa dia di tempat itu? Karena dari situ bisa kelihatan plain atau kelihatan dataran rendah. Kenapa Daud pilih di situ? Kenapa dia nggak ke lembah? Dia nggak bunuh diri lah ya. Sekalipun dia percaya Tuhan, ada tanggung jawab in the natural, di dalam alam natural yang harus dia kerjakan. Dia pasang orang, dia lihat dari sana apakah ada musuh. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak melakukan semuanya untuk kita. Tuhan sisakan sebagian kecil namanya ketaatan. Tuhan sisakan saham yang minim itu namanya tanggung jawab kita 100%. Muliakan Tuhan dengan tanggung jawabmu. Saya yakin Daud ada pasang intel-intel. Karena dia memang di dalam dunia militer. Dia pasang semuanya, dia gather information. Dia mengumpulkan informasi seperlunya. Lalu dia kelola informasi yang dia terima. Dia buat keputusan. Dalam membuat keputusan pun dia dengar-dengaran loh. Dia suruh Abiatar, imam itu datang dengan efodnya, dengan baju imam untuk cari kehendak Tuhan. Gua mundur atau gua maju? Saya biarkan atau saya lawan? Waktu dia tolong orang Kehila, dia juga tanya Tuhan, apakah seharusnya aku maju melawan Filistin itu, akankah kau serahkan mereka kepadaku? Di sini Daud imbang antara apa yang supra alami dan apa yang alami. Jangan lemparkan ke Tuhan kalau itu tanggung jawabmu. Malah lakukanlah itu dalam pertolongan Tuhan. Kerjakan tanggung jawabmu di dalam Tuhan. In the natural, makanya itu saya kasih bocoran dulu di Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Tahun depan namanya tahun menabur doa dan menuai sukacita atau the year of sowing prayer and reaping joy. Kita mesti banyak berdoa. Salah satu bentuk tanggung jawab kita di dalam alam yang natural adalah berdoa. Yang nggak natural itu jawaban doa. Itu supra alamiah. Doa itu tetap tergolong alami. Karena kita bisa berdoa sekarang kan kita bisa memilih saat teduh atau kita pergi kemana. Kita bisa aja pagi hari bolong saat teduh pribadi atau kita masuk ke ruang doa kita dengan Alkitab kita atau di ruang kecil itu di sudut mana. Doa itu alami. Doa itu keputusan kecilmu. Lakukan 100% untuk Tuhan, konsentrasi. Sebab tahun depan orang yang menabur doa akan menuai sukacita. Salah satu bentuk sukacita itu adalah keluputan yang Tuhan berikan. Doa supaya hati-hati. Sebab tanpa doa kita bisa 1000 hati-hati tetap akan jatuh dalam perangkap musuh. Tapi dengan doa kita hanya perlu double hati, hati-hati. Kita perlu careful aja dan kita tanggung jawab dalam segala responsibility atau duty, segala tugas-tugas kita. Nanti lihat ya, ada perkara-perkara di luar kendali kita, di luar kuasa kita yang terjadi dan kita tahu Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Tugas kita berdoa, catat itu, jangan kurang dari ini. Dan bersungguh-sungguh dalam segala tanggung jawab kita. 3, di atas semua, above all, ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita. Ini bukan lagi 100% usaha kita. Ini 0% usaha kita. Ini bukan 100%. 100% usaha kita itu di poin nomor 2. Berdoa dan sungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita. Ini 0% kita. Ini murni kedaulatan Allah. The sovereign work of Christ. Inilah perbuatan Tuhan yang daulat. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tahukah doa itu kita? Jawaban doa itu Allah. Doa itu 100% kita. Jawaban doa itu 100% dari Allah. Sebenarnya doa nggak 100% kita juga, kita ditolong Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Sebenarnya kita itu saham kecil aja, hanya taat saja. Di atas semua ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita. Sadari ya, pada waktu nanti kita terhimpit, kecepit, Anda akan lihat setelah lewati. Wow. Anda bisa berkata, kok bisa gitu ya terjadinya? Kok bisa terjadi begitu ya? Anda akan tercengang. Dan akhirnya semua orang sekeliling Anda tidak bisa menyangkali. Semua orang mengangguk kepala dan berkata, ini Tuhan. Itu akan terjadi nanti tahun depan. Dalam bisnis pekerjaan, keluarga rumah tangga, dalam segala jalan hidup Anda. 3 poin ini, berkat gunung peluputan di tahun 2023 yang 1, yang penting Allah tidak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh kita. 2, tugas kita berdoa dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita. 3,
Di atas semua ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita. Haleluya. Saya minta satu hal ya sebelum saya berdoa, lalu kita akhiri. Hari ini saya minta Anda menuliskan di komentar seperti ini. Tuhan luputkan saya dari, lalu isi sendiri. Mari kita imani, selama itu dari firman, kalau itu muncul dari kerinduanmu, mari kita angkat sebagai doa. Anda tulis, Tuhan luputkan saya dari, lalu apa? Sebagai pernyataan iman, saya akan tumpang tangan, sekalipun setelah ini kita berhenti live-nya, tapi tumpang tangan itu tidak bisa lagi dibatalkan. Saya percaya jubah imam sekarang ada. Dan kita imani bersama-sama, Tuhan luputkan Anda sekalian dari perkara-perkara setan, dari semua tulah Mesir. Dan Tuhan juga akan luputkan kita dari semua segala mara bahaya. Tuliskan, Tuhan meluputkan saya dari titik-titik. Lalu Anda imani apa itu yang Anda inginkan supaya diluputkan. Mari kita sama-sama ulurkan tangan ke depan. Hamba menumbangkan tangan ya Tuhan. Orang akan mencatat kemudian di dalam nama Yesus. Hamba-Mu setuju sepakat ya Tuhan. Sebagai imamat rajani. Ya Tuhan Yesus, Engkau imam besar, kami imam kecil. Kami sepakat dengan iman, dengan jemaat-Mu. Tuhan luputkan saya dari. Kami imani bersama-sama selama hal itu baik. Selama itu benar. Selama hal itu dari firman, ada janji Kristus di dalamnya. Aku imani dan amini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Keluputan ini ada di tanganmu saat ini. Percayalah dengan iman, kau sudah dibasuh dengan darah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord.